Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat dalam suatu reaksi kimia persatuan waktu. Pengukuran laju reaksi dilakukan dengan memperhitungkan molaritasnya. Molaritas adalah jumlah mol suatu zat dalam 1 liter volume pelarut. Contoh dari persamaan kimianya adalah reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D. Seiring berjalannya waktu, jumlah molekul A dan B berkurang karena bereaksi sehingga zat reaktannya akan menurun, namun jumlah molekul pada produk C dan D akan bertambah. Contoh kehidupan nyata dari laju reaksi adalah kembang api sebagai laju reaksi cepat, dan besi yang menjadi berkarat adalah contoh dari laju reaksi lambat. Maka bisa disimpulkan terciptanya rumus berikut ini, yang menyatakan hasil kali dari tetapan laju reaksi dengan konsentrasi awal A dan konsentrasi awal B yang dipangkatkan dengan order tingkat relasi A dan order tingkat reaksi. Perkenalkan, nama saya Andrenya Lika, nomor absen 4, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori tumbukan. Jadi teori tumbukan itu adalah merupakan penjelasan kualitatif tentang bagaimana suatu reaksi kimia dapat berlangsung dan mengapa laju reaksi dapat berbeda untuk reaksi yang berbeda. Nah, teori tumbukan pertama kali itu diusulkan oleh Max Strauss pada tahun 1916. Max menyatakan bahwa ketika partikel reaktan bertumbukan satu dengan yang lainnya, hanya beberapa persen tumbukan saja yang menyebabkan perubahan kimia yang dikenal sebagai tumbukan yang efektif. Nah, jadi tumbukan yang efektif itu adalah tumbukan yang efektif, yaitu tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup untuk menghasilkan reaksi. Agar terjadi tumbukan yang efektif, maka diperlukan beberapa syarat, yaitu salah satunya adanya orientasi tumbukan molekul yang harus tepat. Orientasi itu maksudnya adalah arah atau posisi antar molekul yang bertumbukan. Sebelum suatu tumbukan itu terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum yang dikenal dengan energi pengaktifan atau energi aktivasi atau disingkat dengan EA. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dikenal dengan energi pengaktifan yang diperlukan, jadi energi ini adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Jadi ketika suatu reaksi terjadi itu pasti ada energi aktivasi ini. Nah, kemudian energi tersebut yang kemudian digunakan untuk memutus ikatan sekaligus membentuk ikatan yang baru sehingga terbentuklah produk reaksi. Dan molekul yang bergerak akan mempunyai energi kinetik. Yang gerakannya semakin cepat, maka akan semakin besar pula energi kinetik yang diubah menjadi energi vibrasi. Apabila energi kinetik pada mulanya besar, maka molekul yang bertumbukan akan bergetar kuat sehingga mengakibatkan permutusan beberapa ikatan kimia dan dalam molekul. Terbentuknya hasil reaksi diawali dengan putusnya ikatan sebagai langkah pertama. Tetapi apabila energi kinetik awal kecil, maka molekul hanya akan terpental dan utuh. Agar suatu reaksi dapat terjadi, energi tumbukan minimum harus terpenuhi. Maka dari itu, agar terjadi reaksi, molekul yang bertumbukan harus memiliki energi kinetik total sama dengan atau lebih besar daripada energi aktivasi atau EA yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian apabila energi kinetiknya yang lebih kecil daripada energi aktivasi, molekul akan tetap utuh yang mengakibatkan tidak terjadinya suatu reaksi. Dan sekian, terima kasih tentang teori tumbukan, dan selanjutnya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi oleh teman saya. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi. Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrasi, maka dengan naiknya konsentrasi, naik pula kecepatan reaksinya. Artinya, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak, sehingga kecepatan reaksi juga akan meningkat. Sebaliknya, jika konsentrasi rendah, maka laju reaksi juga akan rendah. Lalu, yang kedua adalah suhu. Suhu juga turut berperan aktif dalam memengaruhi laju reaksi. Apabila suhu dalam suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan,
maka menyebabkan partikel akan semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan akan semakin sering terjadi. Menyebabkan laju reaksi juga akan semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel tidak aktif, sehingga laju reaksi akan semakin kecil. Kemudian ada satu tetapan bahwa setiap kali dinaikkan 10 derajat Celcius, maka kecepatan laju reaksi akan meningkat sebanyak 2 kali lipat. Sebaliknya, apabila diturunkan 10 derajat Celcius, maka akan lebih lambat 2 kali lipat. Salah satu faktor dari laju reaksi adalah luas permukaan. Luas permukaan molekul ataupun partikel suatu reaktan sangatlah mempengaruhi kecepatan reaksi. Apabila kedua reaktan memiliki permukaan partikel yang luas, hal ini akan menyebabkan gesekan antar partikel yang bergerak semakin sering terjadi. Hal inilah yang akan menyebabkan suatu reaksi jadi lebih cepat. Contohnya adalah ketika sebuah reaktan padat yang berbentuk serbuk akan lebih cepat bereaksi dibandingkan reaktan padat yang berbentuk batangan. Faktor yang lain adalah katalis. Katalis merupakan zat kimia yang digunakan untuk mempercepat reaksi tanpa terpakai dalam reaksi tersebut. Apabila katalis ditambahkan pada suatu reaktan, kedua zat itu akan membentuk zat yang sangat mudah bereaksi dengan zat reaktan yang lain. Inilah mengapa katalis dapat mempercepat laju reaksi. Katalis sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen merupakan katalis yang memiliki fasa yang sama dengan reaktannya. Apabila reaktannya berfasa cair, maka katalis juga akan berfasa cair. Katalis heterogen merupakan katalis yang berbeda fasanya dengan reaktannya. Apabila reaktannya berfasa cair, maka katalis bisa saja berfasa padat maupun gas. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan contoh soal mengenai laju reaksi. Jadi saya punya soal di sini sebanyak 0,7 mol dinitrogen pentaoksida dipanaskan dalam ruang 5 liter sehingga terurai membentuk NO2 dan O2. Menurut persamaan menjadi seperti ini. Dalam 20 detik pertama terbentuk 0,1 mol oksigen. Lalu yang ditanya laju peruraian N2O5. Nah, yang pasti pertama kita tulis dulu persamaannya lagi. Lalu kita buat seperti ini. MRS yang diketahui adalah 0,7 karena di sini tertulis seperti itu. Nah, yang awal-awal kan yang di sini pasti tidak ada. Lalu reaksi yang dihasilkan adalah 0,1 mol untuk oksigen. Maka kita tulis 0,1. Nah, untuk mencari ini berarti koefisien yang dicari dan koefisien yang diketahui dikali ini. Lalu hasilnya 0,2. Nah, yang kita tahu T sama dengan 20 second. Lalu karena laju reaksi, maka ada rumus seperti ini. Nah, yang diketahui tadi 0,2 kita tulis, lalu dibagi volume yang ada, dan dibagi delta T. Maka hasilnya bisa dibilang 0,2 dibagi 100. Hasil dari 5 dikali 20. Maka hasilnya 0,002 M per S.